Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Afan. Saya dari kelas 5C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu tentang gadai syariah atau disebut RAN. Gadai syariah itu ialah sebuah akad yang penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk sebuah jaminan atas utang, sehingga orang yang menyerahkan itu dapat mengambil manfaat yang berupa utang. Dengan demikian, fungsi dari barang jaminan tersebut adalah memberi ketenangan, keyakinan, dan keamanan atas utang yang telah dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Lalu, pemberi pinjaman dapat menjual barang jaminan apabila orang tersebut tidak mampu membayar utangnya. Selanjutnya, dalam hukum Islam itu, para ulama sepakat bahwa konsep RAN adalah salah satu bentuk akad yang dibenarkan karena hal tersebut mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika kamu dalam perjalanan dalam kurung dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Maksud dari ayat tersebut ialah gadai bisa dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk di dalamnya ketika dalam keadaan bepergian, asal barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang. Lalu adapun mekanisme perjanjian gadai antara rahin pemberi gadai dan murtahin penerima gadai. Yang pertama, akad Qard al-Hasan. Akad ini yang dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Yang kedua, akad Mudharabah. Ialah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Yang ketiga, akad Bai Muqayyadah. Akad ini dilakukan apabila nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Yang keempat, akad Ijarah. Akad ini ialah yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Selanjutnya, syarat gadai syariah. 1. Orang yang bertekad. Maksud orang yang bertekad ini ialah orang yang membuat akad RAN adalah orang yang telah baligh dan berakal. Yang kedua, sirot. Sirot ini ialah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Yang ketiga, marhun bih atau utang. Harus bayar yang wajib yang pertama harus barang yang wajib diberikan untuk diserahkan kepada pemilik. Yang kedua, barang memungkinkan manfaat. Apabila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Yang ketiga, dapat dihitung jumlahnya. Yang keempat, pinjaman jelas dan tertentu. Selanjutnya, marhun atau barang yang dijadikan agunan. Barang yang dijadikan agunan itu ada 7. Yang pertama, barang jaminan itu bisa dijual dan nilai barang sesuai dengan utang. Yang kedua, barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, barang jaminan jelas. Yang keempat, barang jaminan harus sah milik orang yang berhutang. Yang kelima, barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain. Yang keenam, barang jaminan harta yang utuh. Yang ketujuh, barang jaminan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Baiklah, selanjutnya yaitu akad. Dalam melakukan kegiatannya, pegadaian syariah itu mengikuti hukum syariah yang dalam fikih Islam yang disebutkan dengan akad arahan, al-rahan, atau sesuatu yang tetap. Pengertian al-rahan adalah pegadaian syariah ialah tetap, kekal, dan menahan suatu barang sebagai mengikat utang.
Selanjutnya yaitu jurnal pegadaian syariah. Rahin atau yang meminjam, menerima uang pinjaman kas bertambah di sebelah debit, utang bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya murtahin, yaitu pihak pegadaian, memberi uang pinjaman piutang bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Rahin, membayar administrasi, biaya administrasi berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Murtahin, menerima administrasi, kas bertambah di sebelah debit, pendapatan administrasi bertambah di sebelah kredit. Rahin, pembayaran sewa gedung, beban sewa berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya murtahin, penerimaan sewa dari nasabah, kas bertambah di sebelah debit, pendapatan sewa bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya rahin, pembayaran uang pinjaman, utang berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah debit. Murtahin, pembayaran beban, perbaikan aset ijarah berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Rahin, penjualan pada masa akad berakhir, kas bertambah di sebelah debit, aset berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya murtahin, pelunasan uang pinjaman, kas bertambah di sebelah debit, piutang berkurang di sebelah kredit. Rahin, pelunasan dari penjualan aset oleh pihak pegadaian, utang berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Murtahin, penjualan pada masa akad berakhir, kas bertambah di sebelah debit, pendapatan berkurang di sebelah debit. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.